Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan untuk pertemuan geografi. Kalau tidak salah kita sudah pertemuan ke-6 atau ke-7. Materi kita masih tentang wilayah, perwilayahan, dan teori pembangunan. Kemarin sudah kita bahas salah satu teori pembangunan ya, teori pembangunan menurut Alfred Weber. Nah, kita teruskan ke teori yang kedua. Itu adalah teori menurut Christaller. Teori menurut Christaller ini disebut sebagai teori pusat sentral. Siapa Walter Christaller ini adalah seorang geograf asal Jerman. Nah, ini geograf Jerman. Jadi pada teori pembangunan ini, teori pusat pembangunan sentral ini, dia lebih menekankan atau memilih lokasi yang paling strategis sehingga daya jangkaunya itu paling luas. Nah, asumsi yang harus dipenuhi, jadi ada 3 asumsi, sebenarnya 4 ini karena ini ada 2 yang dijadikan 1. Asumsi yang pertama, supaya teori pusat sentral ini bisa berlaku, harus pada wilayah dan masyarakat yang seragam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wilayah dalam kondisi topografinya. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti wilayahnya itu di daerah datar, maka semuanya harus wilayah datar. Kita tidak boleh membandingkan antara wilayah yang datar dengan wilayah yang reliefnya berbukit-bukit. Otomatis daya perkembangannya akan berbeda. Masalahnya itu lain, gitu. Tidak bisa dibandingkan. Kalau wilayah lebih pada topografinya, kemudian yang masyarakat ini dilihat pada daya belinya. Daya belinya seragam. Misalnya dalam satu kota, berarti menyebar ke segala arah, itu daya beli masyarakatnya seragam. Padahal dalam realita sesungguhnya tentunya wilayah itu masyarakatnya pasti heterogen, ya. Jadi ini supaya teori ini lebih mudah dipelajari, maka diasumsikan harus pada masyarakat yang homogen. Secara apa? Secara daya beli. Kemudian yang kedua adalah masyarakatnya rasional. Ya, masyarakatnya memiliki pola yang rasional. Jangan misalnya gara-gara misalnya sama-sama mobil mereknya sama, tapi karena warnanya itu berbeda, dia lebih senang warna hijau misalnya. Warna hijau itu harganya bisa diatur lebih tinggi. Dia beli dengan harga yang lebih tinggi. Itu berarti sistem rasionalnya itu mulai berkurang gitu. Padahal mungkin secara teknologi sama, secara unsur-unsur yang lain sama. Itu harus disamaratakan dulu. Ini harus diasumsikan dulu bahwa masyarakat itu harus memiliki pola pikir yang rasional. Yang ketiga, karena tadi sudah memenuhi kriteria 1 atau asumsi 1 dan asumsi 2, maka perkembangannya akan menyebar ke segala arah. Ya, penyebarannya ini untuk teori pusat sentral ini akan membentuk heksagonal atau segi 6. Kenapa tidak lingkaran? Kenapa kok tidak lingkaran? Jadi ini sebenarnya sudah kalau kita pelajari beberapa teori ya, teori heksagonal ini sudah didahului oleh teori-teori sebelumnya, teori pertumbuhan sebelumnya yang membuat analisis perkembangannya itu dalam bentuk lingkaran. Ternyata kalau perkembangan wilayah itu dalam bentuk lingkaran, maka akan ada daerah yang tidak terlayani, ya, daerah-daerah tertentu yang tidak terlayani. Maka oleh Christaller, pusat pelayanannya itu akan menyebar ke segala arah dalam bentuk heksagonal atau segi 6. Nah, ini asumsi. Terus yang kedua adalah terkait dengan konsep. Konsep yang harus dipenuhi pada teori tempat sentral itu ada 2. Yang pertama adalah ring atau jangkauan. Kemudian yang kedua adalah threshold atau batas minimum. Kalau batas minimum penduduk yang harus dipenuhi. Ini batas minimum penduduk yang harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya
pusat pelayanan itu bisa tetap berjalan. Misalnya mau mendirikan sekolah, siswanya minimal 10 misalnya. Kalau dia siswanya cuma 2, rugi bayar gurunya, rugi bayar biaya administrasi, rugi biaya operasional dan lain-lain. Maka ini harus ada threshold. Kita mau jualan di komplek kita misalnya, komplek kita isinya 40 orang. Rumahnya ada 40, padahal yang terisi baru 15. Kita jualan nasi gemuk pagi-pagi. Ya kita bisa hitung kira-kira yang beli berapa persen gitu. Nah ini namanya threshold, ambang batas penduduk yang harus dipenuhi supaya pusat kegiatan itu tetap bisa berjalan. Sedangkan ring itu adalah jangkauan. Orang itu akan mengurungkan niatnya itu sampai batas mana. Misalnya hari ini saya lapar, siang-siang saya lapar mau beli nasi. Yang jualan nasi jaraknya jauh. Oh 1 kilo, ya mungkin saya naik motor. Kan berarti kan masih ringnya masih terjangkau. Oh 2 kilo mungkin saya masih coba naik motor. Tapi kalau jaraknya 30 km, pasti meskipun saya lapar akan saya diurungkan niatnya. Ini namanya jangkauan sehingga orang itu membatasi tadi untuk mencapai suatu pusat kegiatan. Dan dari setiap produk atau setiap barang itu memiliki ring yang jaraknya berbeda-beda. Misalnya dalam pusat pelayanan untuk TK itu kan biasanya ringnya pendek, di komplek-komplek pasti ada TK kan. Tapi untuk pendidikan SMP mungkin lebih luas, kemudian SMA daya jangkaunya lebih luas, perguruan tinggi skalanya pasti lebih luas. Nih, maka nanti di soal ulangan MIT ya, itu akan kita bahas tentang itu. Kamu benar-benar pahami tentang ini, ring dan threshold ya. Jadi kamu benar-benar pahami kenapa kok misalnya mall itu belum ada di Indralaya tapi kampus bisa didirikan di sana. Kenapa kok mallnya belum bisa didirikan di sana? Nah itu kenapa alasannya. Nah itu nanti bisa dianalisis berdasarkan teori pusat yang sentral ini menurut teori Christaller. Nah itu dari konsepnya ya, ada ring dan threshold. Kemudian yang ketiga adalah hierarki. Hierarki yang terbentuk. Hierarki ini adalah tingkat kemampuan mempengaruhi ya, tingkat kemampuan mempengaruhi daerah sekitarnya. Nah, di sini oleh Christaller membagi menjadi tiga poin ya, 3 tingkatan. Ada hierarki 3, itu pasar. Kalau makna yang sebenarnya itu ya, kalau ada suatu wilayah itu dia melayani utuh wilayahnya sendiri dan melayani sepertiga wilayah di sekelilingnya. Nah, nanti bisa kamu baca lebih lanjut kenapa kok angkanya 3, tidak angka 1 atau angka 2 atau angka 5. Itu asal usulnya dari situ ya. Ini ada di materi tentang teori pusat yang sentral, nanti yang dipublish di Google Classroom. Kenapa kok poinnya 3 atau hierarkinya 3 dan itu adalah sebagai pasar? Oh karena dia yang namanya pasar itu melayani satu wilayahnya sendiri dan sepertiga wilayah di sekelilingnya. Nanti kalau di total wilayahnya nilainya 3. Kemudian yang kedua K4. K4 itu adalah untuk hierarki transportasi yang optimal. Ini nanti nilainya 4. Kemudian ada wilayah yang hierarkinya 7. Hierarkinya 7 ini untuk wilayah administrasi yang optimal. Nah, nanti bisa kamu pelajari lebih lanjut kenapa kok bisa 3, kenapa kok bisa 4, kenapa kok bisa 7. Nah, baca yang lebih jelasnya lagi di modul yang nanti akan disediakan. Nah, mungkin untuk teori pusat sentral hari ini saya cukupkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.